Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar rekan-rekan adik-adik mahasiswa? Sehat, Apa Pak. siang hari ini? Sehat ya? Oke, baik. Agak dingin juga Pak, karena hujan itu. Oh gitu ya. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu tentang bagaimana ketimpangan akses pendidikan di beberapa daerah tertinggal. Jadi ini fenomena ini menjadi sebuah hal yang krusial yang menjadi perhatian yang besar, apakah di instansi pemerintah, demikian juga dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas pendidikan. Nah, tentu hal ini akan sangat menarik sekali untuk kita diskusikan dengan harapan dari pertemuan kita ini nanti dengan harapan adik-adik sekalian bisa memberikan masukan kira-kira terkait dengan sulitnya atau ketimpangan akses digitalisasi pendidikan ini sehingga pada akhirnya nanti mahasiswa ataupun masyarakat termasuk juga siswa-siswa yang bersekolah itu betul-betul bisa memiliki kesamaan terkait dengan kemudahan akses pendidikan. Untuk itu kepada adik-adik mahasiswa sekalian, saya akan coba memberikan beberapa pertanyaan. Kira-kira kalau menurut adik-adik sendiri bagaimana menggambarkan kira-kira mengenai kondisi masalah ini dan kira-kira solusi yang mungkin kita bisa lakukan. Sebutkan namanya ya. Saya Juliana Rahab. Yang Pak terkait masalah akses digitalisasi pendidikan ini sangat minim sekali. Ya. Masalah kesenjangan ini Pak, saya kan dari daerah terpencil. Lokasi saya seperti di Spiongot, itu mulai dari tingkat SD, SMP, SMA itu masih banyak yang tidak bisa internet. Kalau digitalisasi ini Pak kan bisa kita lihat mungkin dia tidak punya akses internet. Kalau di sana, kalau bisa kita bilang Pak itu internet jarang sekali dapatnya. Beberapa kali program pemerintah gagal di sana. Tapi saya melihat kondisi ini sangat miris, jauh sekali ketimpangannya ini. Bisa kita lihat di seluruhan sekolah sekitarnya atau di rantau Prapat, baik di kota Medan. Ini mulai tingkat SD, SMP, SMA itu kan ada yang mungkin pandai mengakses laptop, menggunakan laptop dan komputer lainnya. Hal itu menurut saya harus ikut serta pemerintah. Bagaimana jangan kita melihat kondisi karena dia terluar, terbelakang karena orang di situ terlalu sedikit, orang di kota terlalu besar, makanya fasilitas yang kota lebih tinggi kan enggak, ini kan kesetaraan pada semua anak bangsa. Menurut saya ini Pak harus menjadi bagian daripada misi pemerintah untuk menerapkan semua akses digitalisasi pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia ini. Itu Pak mungkin saya. Ya, harapan yang sudah disampaikan oleh teman kita ini terkait dengan kondisi. Jadi memang apa yang saya gambarkan tadi di awal perkuliahan kita ini, tentu ini kan sesuatu yang sangat miris sekali. Nah, kalau dari Ibu sendiri kira-kira bagaimana tanggapan? Kalau saya Pak, saya berikan tanggapannya dari konteks kami, misalnya yang ada di NIAS, itu persoalan akses, saya lebih concern pada pendidikan perempuan Pak. Karena perempuan ini dari sisi pendidikan juga tidak diprioritaskan oleh keluarga. Demikian juga dengan akses yang mereka dapatkan untuk digitalisasi. Misalnya bila ada 2 anak di rumah, anak laki-lakinya yang diberikan laptop, anak perempuannya tidak. Nah, kemudian saya juga concern dengan bukan hanya fasilitas digitalnya ya, tetapi juga sekarang digital ethics. Tentang betapa banyak sekarang kejadian-kejadian kekerasan berbasis gender di media-media online yang bisa memakan korban mereka yang tidak berpendidikan. Jadi mudah sekali untuk
dimanipulasi secara online, dan ini yang mesti juga disasar oleh pendidikan kita di masa kini. Jadi tidak hanya aksesnya saja, tapi juga bagaimana kebijakan etik terkait dengan penggunaan dan juga bagaimana mereka bisa mendapatkan akses yang juga melindungi diri sendiri di dunia digital yang begitu global saat ini. Demikian dari kami, Pak. Terlibat dalam hal kesamaan gender tadi, gimana? Sejauh ini sudah ada, tetapi belum maksimal. Belum maksimal ya. Jadi mesti dimaksimalkan lagi terkait dengan baik aksesnya secara fisik ya, fasilitasnya, tetapi yang harus dibarengi dengan Saya berpikir bahwasanya tidak ada lagi yang mungkin barangkali yang tak tersentuh barangkali ya Pak ya, barangkali menurut saya kan gitu kan, jadi kan opini saya kan gitu kan. Nah artinya bagaimana kita ya membuat edukasi agar kiranya internet ini ataupun ya media sosial barangkali ya Pak sumber, bagaimana bisa mengedukasi bahwasannya bisa untuk masyarakat ataupun anak-anak pendidikan bisa untuk mengaksesnya dengan baik dan menggunakannya dengan baik, karena kita melihat bahwasanya banyak ya masyarakat menggunakan media sosial ini ya, bersumber dari media sosial, banyak media sosial yang kurang begitu memahami konteksnya. Artinya apa? Mereka sudah masuk ke sana, ke ranah sana, tapi mereka tidak memahami bagaimana menggunakan dengan terbaik. Barangkali Pak. Ya. Pemahaman mengenai akses masalah digitalisasi pendidikan itu sendiri. Kalau kita bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh saudara Jogja ini, ya, tentu kan akan berbeda pula dengan apa yang kita rasakan. Makanya itulah yang mau kita temukan kira-kira bagaimana solusi atau itu bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ya, silakan mau ditambahkan. Jadi Pak ya, saya tidak sependapat dengan siap. Ini kan pertama, bagaimana ini akses internet ini digital ini nggak semua Pak. Stunting lagi. Di daerah itu Stunting. jadi teman saya ini aksesnya mungkin nggak full semua. Ya. Tapi kalau daerah saya itu jangankan untuk akses fasilitas akses internetnya, fasilitasnya itu masih yang kurang. Ini bukan hanya berarti Harus yang muka juga itu. iya Pak. Bisa Bapak yang jalan-jalan Bisa. akses jalan itu dari kemerdekaan sampai sekarang baru sekarang di gimana kondisi jalanannya Pak sekarang ini? Kondisi internetnya adalah Pak. Saya yakin betul saya orang sana masih banyak yang sudah sempit. Karena melihat kondisi sekolahnya ada Pak, masih banyak juga. Gawai itu sudah ambil itu ya Pak. Jadi kalau menurut saudara sendiri kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini solusi apa yang mungkin? Karena juga apa yang menjadi pembahasan kita ini memberikan suatu kesimpulan sehingga bisa disuarakan. Jadi menurut saya ini kan kondisi beberapa daerah ini kondisi pembahasan itu tidak stabil. Artinya kecil. Harapan saya untuk beberapa daerah ini walaupun di SD, tingkat SD di bawah naungan ada ada akses dari pusat. Namun kondisi daerah-daerah tertinggal menurut saya begitu Pak. Artinya adalah berupa anggaran dari pusat seperti DAK atau baru yang lebih besar dikunjungkan kepada wilayah-wilayah terpencil ini. Jangan berharap di daerah masing-masing atau di masing-masing menabungkan untuk perbaikan baik jaringan internet dan ruang kelas yang jadi peran serta pemerintah itu sangat penting. Kalau menurut yang lain gimana? Ada yang bisa kasih tambahkan? Melalui Pak dosen di sini, akhirnya akarnya adalah faktor ekonomi. Jadi akses internet sangat ditentukan oleh ekonomi, termasuk per keluarga, termasuk daerah itu sendiri. Makanya ketika misalnya anggaran harus di-drop lebih besar, itu persoalan ekonomi. Kalau kita perluas misalnya, masalah digitalisasi pendidikan, kenapa tidak merata? Karena memang secara ekonomi daerah-daerah kita ini tidak merata, penghasilannya tidak merata, dan kemudian pemerintah juga tidak melakukan pemerataan
kucuran dana dan segala macamnya itu termasuk ke akses ekonomi itu. Jadi faktor terutama yaitu tadi faktor ekonomi. Nah, bagaimana pemerintah mengatasi itu? Kan kira-kira demikian. Betul. Kemudian bagaimana daerah itu didorong supaya pendapatan asli daerah itu memang sungguh-sungguh bisa meningkat. Internet yang notabene tadi kita katakan sangat mengganggu konektivitas digitalisasi pendidikan, contohnya sekali lagi adalah ekonomi. Jadi ekonomi dulu diperbaiki, ekonomi dulu didorong, maka akses itu akan lebih baik. Persoalannya sudah bisa saya tebak-tebak, berarti Kawai saja misalnya penduduk di sana masih banyak yang belum dapat HP ini misalnya. Bagaimana menguasai digitalisasi pendidikan? Mengenal ini saja tidak, punya ini saja tidak karena ekonomi. Bagaimana melakukan digitalisasi dalam keadaan seperti itu? Membuka Google Chrome juga misalnya belum pernah. Saya pikir demikian, Pak. Ya, jadi memang yang terjadi terkait dengan pemerataan tentang sulitnya untuk mendapatkan akses digitalisasi pendidikan itu sendiri. Jadi seperti disampaikan, bagaimana peran serta masyarakat, lalu ternyata sekalipun pemerintah misalnya menyediakan, kalau kita juga kan punya alat atau ini ya, medianya kan susah gitu kerja. Kalau saudara sendiri gimana tanggapannya? Saya dengar tadi beberapa teman bahwa ada yang harus kita perhatikan di sana. Seandainya semua perangkat internet lengkap, ekonomi juga nanti terbangun dengan baik. Tapi apa yang dikatakan teman kita juga tadi benar, ada ekses negatif. Contohnya bagaimana nanti anak-anak di rumah punya HP, nggak pernah kita bekali bagaimana menggunakan HP. Sehingga nanti orang tua juga justru untuk membawa anaknya sana justru nonton HP agar dia jangan sibuk, jangan terganggu kecanduan lah dengan HP. Ini kan juga dampak negatif dari katakanlah digitalisasi di tengah-tengah keluarga. Kalau sudah hubungan keluarga itu sudah nggak harmonis lagi karena HP, anak-anak sudah dengan HP terus, hanya kecanduan HP. Orang tua juga asik dengan pekerjaannya. Komunikasi anak dan orang tua jadi tipis. Kan juga ada dampak yang kita perhatikan kata bapak ini. Jadi nggak cukup hanya dari segi ekonomi. Kalau ekonomi maju, tapi juga orang kita rusak kan nggak bagus. Teknologi maju, tapi juga anak kecanduan juga nggak tepat. Jadi ini harus diperhatikan dampak dari ekses digitalisasi ini harus membawa dampak yang positif, jangan negatif. Nah, ini itu saya. Pemerintah sudah berusaha hanya membuat sebuah pengembangan. Tapi memang kendalanya tadi faktornya seperti Bapak katakan tadi di ekonomi. Masalah ekonomi ya? Ekonomi. Hari ini sudah muncul poin-poin kita di etika penggunaannya ya. Tapi memang tinggal konsepnya kita lihat pembudayaan aja. Dan sistem pendidikan, sistem pembudayaan dan sistem maksudnya gini, membudayakan pendidikan itu di daerah-daerah tertinggal itu bagaimana? Membiasakan gitu. Membiasakan penggunaan media itu sehingga kalau kita mundur ke belakang, Pak, di negara kita ini saya kira orang-orang hebat keluar kadang-kadang dari daerah terpencil. Ya kan orang-orang hebat itu kalau kita lihat pengalaman mereka keluar dari daerah terpencil. Kenapa ini tidak kita perhatikan? Pemerintah kan harus memperhatikan ini. Ya kan? Pemerintah harus melihat oh iya ya. Apa yang membuat tekanan itu sebenarnya membuat daerah-daerah terpencil itu menjadi semangat belajar, tapi ketinggalanlah di gawe ini tadi. Saya kira itu yang perlu kita pikirkan dari kelompok kita ini. Terima kasih Bapak Dosen. Penggunaan media sosial ini memang betul-betul bermanfaat dan positif. Baik adik-adik, terima kasih atas semua masih ada? Bapak yang memanggil kami tadi akhirnya bergabung Itu ya. dengan konsep Ibu Sambung 2006 ya. Memberikan perlindungan bisa sebenarnya digeser dalam konteks digeser pada perempuan karena perempuan yang ada di bawah yang tinggal di dalam
mengatur anak-anak, menghasilkan mendidik, maka di tengah-tengah isu ketika pemberdayaan perempuan menjadi sesuatu yang berharga, jadi sebenarnya etika pendidikan keluarga untuk mendorong akses ke internet yang sehat, sebenarnya itu bisa diperankan oleh perempuan-perempuan hebat Indonesia ini. Termasuk perempuan di tanah di pulaunya sendiri. Jadi perempuan akhirnya berperan besar dalam digitalisasi pendidikan di tengah-tengah keluarga, bermedia dengan beretika karena pola asuh perempuan yang luar biasa. Saya pikir itu menarik juga diskusi kita ini, Pak Dusun. Baik, bukan dan tambahannya. Jadi memang terkait dengan masalah isu pemerataan digitalisasi pendidikan ini memang sangat kompleks, sehingga banyak hal yang harus dilibatkan sehingga memang betul-betul akses digitalisasi pendidikan ini semua bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia ini, bahkan sampai ke seluruh pelosok daerah-daerah. Jadi saya pikir gimana? Keadilan sosial. Saya kira pemerintah harus memikirkan keadilan sosial itu dalam konsep digitalisasi. Jadi harus dengan mempertimbangkan tadi ekonomi dan